Kita tidak boleh mengucapkan Roma 8:28. Kira-kira jelas maksud ini, saudara? Ini artinya. Jadi Roma 8:28 tidak boleh dipakai tanpa menghubungkan dengan ayat 29. Enggak boleh. Tuhan mengizinkan segala perkara bekerja bersama-sama untuk satu tujuan, kebaikan. Kebaikannya bagaimana? Jadi sama seperti Yesus. Jadi cek, periksa kehidupan kita semuanya. Kalau ada ini, ada itu, sudahkah kita makin meningkat lagi jadi sama seperti dia? Dan Roma 8:28 juga tidak berdiri sendiri. Bagaimana supaya kita ini bisa mengizinkan segala perkara itu menjadi kebaikan kita, untuk kita jadi sama seperti Yesus? Ayat 26 dan 27 itu hubungannya. Dia berkata begini, di dalam kelemahan kita berdoa, Roh itu menolong kita. Jadi jangan diambil Roh itu penolong, enggak, tapi penolong khusus, cuma satu, menolong dalam kelemahan kita berdoa. Itu ayat 26-nya. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Kita nggak tahu. Tapi Roh itu tahu maksud hati kita, tahu juga maksud kehendak Bapa. Lalu dia berdoa untuk kita. Nah, karena Roh Kudus menolong kita dalam doa, waktu kita lemah berdoa, dengan Roh Kudus itu kita bisa mengenal kehendak Bapa kita. Maka kita bisa berkata sekarang, aku tahu sekarang, di dalam kelemahan-kelemahanku ini, ternyata kalau aku berdoa dengan Roh Kudus menolong aku, maka aku tahu sekarang Allah mengizinkan semua perkara yang aku alami ini bekerja bersama-sama, mendatangkan kebaikan buat aku yang mengasihi Dia, supaya aku jadi sama seperti Yesus. Nah, Roma 8 itu rahasianya luar biasa. Tapi jangan lupa itu 17-nya. Untuk menerima semua warisan kita yang sama dengan warisan Kristus, harus lewat penderitaan, penganiayaan. Itu ayat 17-nya. Lalu dia menghibur kita dengan ayat 18, bahwa segala penderitaan dan aniaya yang kita alami pada zaman ini itu enggak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima nanti. Kemuliaan apa? Kemuliaan ayat 29 itu tadi. Dan dia berkata pada ayat 31, kita tahu sekarang juga bahwa kalau Allah di pihak kita, siapa yang ngelawan kita? Ayat 37 itu puncaknya. Karena Dia yang sudah menetapkan kita jadi sama seperti Yesus, maka di dalam Dia kita ini lebih daripada semua orang yang pernah menang di dunia ini. Dan hasil ayat 37 adalah ayat yang terakhir dari Roma 8, bahwa tidak ada satupun kekuatan, kuasa, kedudukan, materi, apa saja yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu puncaknya. Sama dengan ayat 29. Tapi dimulai dengan ayat 1 yang mengatakan hukum Roh itu memerdekakan kita, sehingga semua orang yang di dalam Kristus tidak lagi di bawah tuduhan. Itu ayat 1-nya. Saudara, iblis paling suka menuduh kita, paling suka. Supaya apa? Setiap kali kita lupa tentang Roma 8 ayat 1 dan 2, berarti hari itu posisi kita sedang sebagai orang yang bersalah di hadapan Tuhan. Dan karena posisi kita sebagai orang yang bersalah di hadapan Tuhan, maka kita tidak akan pernah meraih kemenangan. Lalu doanya apa? Maaf, kalau sampai hari ini yang dengar apa yang firman Tuhan saya sampaikan ini, saudara masih kena dalam kelompok orang Kristen yang kalah. Setiap kali doa, entah doa makan, entah doa bangun tidur, entah doa pergi kemana, selalu ada akhir embel-embelnya, ampunilah segala dosa dan salah kami. Saya mau beritahu kepada saudara, dia nek muak dengar doa seperti itu. Bukan berarti kita nggak boleh ngaku dosa. Kalau ngaku dosa itu harus jujur, jangan borongan. Jangan pernah berdoa, Tuhan ampunilah segala dosa kami. Jangan, itu doa munafik. Lalu ada orang tanya, waktu saya pernah khotbah bagian ini, ada orang tersinggung, orang Kristen. Nah, kan kita ini nggak pernah tahu kalau kita ini berdosa ataupun tidak. Loh, ya percuma jadi Kristen, itu menghina penebusan Kristus. Kalau sampai kita tuh nggak tahu kita ini berdosa ataupun tidak, wah, kita menghina penebusan Kristus. Saudara,
Kalau sepanjang hari ini tidak ada dosa yang kita kerjakan, baik dengan pikiran kita, baik dengan mata kita, baik dengan mulut kita, baik dengan telinga kita, baik dengan hati kita, baik dengan tangan kita dan sebagainya, jangan berdoa untuk mengaku dosa. Dikejar lagi saya pertanyaannya, ya tapi kan saya tetap manusia yang belum sempurna, kadang-kadang ada dosa yang lupa. Nah, kalau dosa lupa, ya jangan diakui. Tuhan gak akan marah. Karena apa? Itu tuduhan. Iblis selalu menuduh dan mendakwa kita. Maka itu Roma 8:29 yang saya uraikan dengan urutan tadi tidak pernah terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen karena kita melupakan ayat 1 dan 2 Roma 8 itu. Yang di dalam Kristus nggak ada tuduhan lagi. Saudara, peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, di samping dia menolong kita dalam doa seperti 26, salah satunya lagi seperti Yohanes 16, dia berkata mengingatkan kita akan dosa. Lah, kalau Roh Kudus itu mengingatkan kita, itu bukan cuma sekedar merasa saja. Daniel, lu berdosa, lu berdosa. Roh Kudus nggak akan berkata begitu. Kalau saya berdosa dan saya tidak tahu dosa saya apa, dia tidak akan pernah memperingatkan dengan cara itu. Dia langsung berkata, engkau mencuri, Daniel. Itu Roh Kudus. Dosa yang kita perbuat tapi kita nggak pernah tahu. Menurut Yohanes pasal 16, waktu Yesus bicara kepada mereka dari ayat 7 sampai ayat yang ke-13-nya, Roh Kudus itu mengingatkan kita akan dosa. Itu betul-betul diingatkan, dosamu itu A, B, C. Maka itu jangan ngaku dosa borongan, nggak bisa. Ngaku dengan jujur satu persatu, kalau ada akui. Dan ini konsep sudah ada sejak di Taman Eden. Waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, lihat teguran Tuhan. Hei manusia, di manakah engkau? Seolah-olah Allah nggak lihat. Loh, betul nggak? Apa arti pertanyaan itu? Apakah Allah nggak tahu waktu mereka dua sembunyi di balik pohon? Anak kecil 5 tahun pun tahu gak ada orang di situ. Kok lagi Tuhan? Mau sembunyi di liang kubur pun Tuhan tahu. Betul nggak saudara? Kan dia maha tahu. Tapi mengapa dia tanya? Hei manusia, di manakah engkau? Pertanyaan itu bukan berarti Tuhan tidak tahu di mana mereka. Tapi pertanyaan itu artinya jujurlah kamu. Jujur, ngaku, jangan sembunyi. Jadi doa yang mengatakan Tuhan ampunilah segala dosa kami, itu sembunyi di balik pohon kayak Adam dan Hawa. Maka itu doanya sepanjang hari, sepanjang tahun gak habis-habis, ada dosa terus. Sebab dosanya memang gak pernah diampuni, gak pernah jujur. Di surga gak ada mesin cuci. Mesin cuci itu gak sebersih dicuci tangan, cuma diputar-putar gitu saja. Kalau cuci tangan satu persatu kita tahu bagian mana yang kotor. Tuhan mau kita ngaku jujur. Jadi kalau suara hari ini kita nggak berbuat dosa, jangan doa ngaku dosa. Kalau sampai ada dosa yang nggak tahu, asal jangan pura-pura nggak tahu loh ya. Betul-betul nggak tahu. Nanti Roh Kudus akan ingatkan. Yohanes 16 tadi. Dia selalu mengingatkan, bahkan saya punya iman menurut Yohanes 16 itu. Tuhan Yesus yang Maha Kudus tidak akan membiarkan dosa tinggal dalam hidup seorang anaknya lebih dari 1 kali 24 jam tanpa diberitahu. Nggak mungkin. Tamu aja di Jakarta lapor RT, kalau mau tinggal 2 kali 24 jam, masa dosa mau masuk ke rumah Allah nggak diberitahu? Nggak mungkin. Ngerti maksudnya ini sekarang? Jadi kalau kita tertuduh, tapi saya rasa masih ada dosa, ini nggak enak semuanya, itu bohong, itu iblis yang menuduh kita. Maka itu jangan mau dituduh. Nah, ini secara gambaran ringkas bagaimana peranan Roh Kudus dan Firman yang akan bekerja dalam kehidupan kita. Nah, malam ini mari kita buka Yakobus 4 ayat 5. Di beberapa negara di dunia, saudara, sejak tahun 92 saya itu mulai membaca berita-berita. Banyak perusahaan-perusahaan entertain, ya, perusahaan hiburan itu sudah menyiapkan paket acara-acara spektakuler untuk menyambut milenium yang ketiga, itu tahun 2000. Milenium pertama sudah lewat, milenium kedua hampir selesai, akan masuk milenium, istilah itu ribuan. Jadi ribuan, itu tahun 2000 kan milenium yang ketiga mulai masuk. Mereka sudah menyiapkan acara-acara hiburan yang luar biasa. Bahkan ada satu perusahaan penerbangan yang punya Concorde. Mereka sedang membuat paket. Siapa yang mau bayar mahal, kira-kira satu orang bayar 72 juta
karena 36.000 US dollar itu ongkosnya